saudara kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur pada saat ini kita akan mulai di dalam ibadah doa dan sembah bagi Tuhan yang Maha Esa di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Bapa yang kekal, Raja damai sejahtera, kembali kami datang kepadamu menaikkan puji dan syukur atas kasih, rahmat dan anugerah-Mu. Kami bersyukur atas pertolongan Tuhan, pembelaan Tuhan, campur tangan Tuhan dalam hidup kami. Hamba serahkan sepenuhnya ibadah, doa dan sembah, berdoa untuk keselamatan bagi segala suku, kaum, bangsa dan bahasa di muka bumi ini. Urapi para imam dengan kekuatan dua bagian Roh Kudus-Mu, percik dengan kuasa darah-Mu, sehingga kami menghadap Engkau yang Maha Kudus, yang Maha Sempurna. Engkau hadir di tengah-tengah kami, memberkati pembacaan kitab suci ini, supaya hidup kami berpedoman kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa, amin. Sebelumnya kita akan mendengarkan pembacaan firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai ayat 23. Ibrani pasal 10 ayat 19 sampai 23. Ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Terima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ayat-ayat kitab suci menjelaskan dengan kuasa darah Yesus Kristus kita diberikan suatu keberanian menghadap kepada Tuhan yang Maha Esa. Dia Allah yang Maha Kudus, Maha Sempurna. Dia Maha melihat, Maha mendengar, Dia Maha mencium, Dia Maha merasakan, juga Maha mengecap. Sebab itu biarlah saat kita datang kepada Tuhan saat sore ini atau malam ini, kita dengan penuh keyakinan bahwa dosa-dosa kita diampuni oleh Tuhan. Amin. Nomor satu itu, kita yakin dosa-dosa kita Tuhan sudah ampuni. Itu 1 Yohanes pasal 1 ayat 9. Allah itu setia dan adil. Kalau kita mengaku segala dosa-dosa kita, pelanggaran kita, baik perkataan, perbuatan, pikiran, batin kita salah terhadap kebenaran firman, kita minta ampun, Tuhan mengampuni. Dan Dia melepaskan kita dari segala dosa, dari segala kejahatan. Dan ini tandanya keyakinan iman kita. Jadi kalau kita minta ampun dengan terbuka di hadapan Tuhan, Tuhan itu mengampuni. Dia itu Maha Adil. Kalau manusia dengan sesama bila mengampuni, tetapi ada yang masih dendam, mengingat kesalahan sesama. Kalau Tuhan tidak begitu. Kalau Tuhan sudah mengampuni, melepaskan. Manusia itu dijadikan baru, dijadikan putih, seputih salju, seputih bulu domba. Itu firman dalam kitab Yesaya pasal 1 ayat 18.
kalau kita percaya akan kitab suci ini, ya, kitab suci ini yang nulis memang manusia, tetapi manusia yang diilhami oleh Roh Kudus, dapat pesan-pesan dari Tuhan ditulis. Kisahnya para nabi, para rasul, kisahnya orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi kalau berdosa minta ampun. Jadi dengan kuasa darah Yesus Kristus, dan minta ampun, diampuni, setelah diampuni hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Karena Tuhan telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri dikorbankan demi umat manusia yang berdosa. Tuhan menghapus, setelah dosanya dihapus, dibukakan jalan yang baru itu dibukakan untuk manusia yang berdosa. Kalau manusia tidak merasa berdosa, tidak merasa salah, Tuhan tidak akan membukakan jalan. Mengapa tidak membukakan jalan? Karena di dunia ini tidak ada orang yang sempurna, tidak ada orang yang benar. Dengan usahanya manusia tidak ada yang sempurna. Tetapi dengan percaya kepada kuasa darah Yesus Kristus, kalau kita ada kesalahan, secepatnya berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama. Ini yang membuat kita manusia itu fresh, tidak ada beban, baik beban pikiran, beban mental. Karena apa? Kita yakin kalau minta ampun, Tuhan ampuni. Sebab itu kalau ada sesamamu yang membuat hatimu jengkel, kecewa, kalau dia minta ampun, dilepaskan pengampunan. Misalnya orang itu tidak menyadari kesalahannya, padahal saudara dibuat sakit hati, saudara lepaskan pengampunan. Tuhan mintakan berkat pada Tuhan untuk orang yang menyakitkan hati saudara. Ini caranya, sehingga jalan itu dibukakan. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Tempat ibadah hidup kita itu ada kepalanya, yaitu pribadi Tuhan. Ada di sini sekarang, di dalam Roh Kudus. Alangkah baik dan indahnya kalau kita masing-masing menyadari Allah yang Maha Kudus, yang Maha melihat, yang Maha mendengar, Dia ada di sini. Dia Maha kuasa untuk menolong kita. Nah, iman seperti itu kalau saudara miliki, yang saudara imani akan terjadi. Karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Imannya teguh. Kalau saudara sudah mengaku dosa, Tuhan mengampuni. Sekalipun manusia menuduh kamu salah, kamu yang membuat gara-gara ini dan sebagainya, padahal saudara sudah minta ampun. Manusia tidak ada yang adil, tapi keadilan penuh dari Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dengan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat. Ini diimani hati. Hati ini setelah dibersihkan menjadi tahta Roh Kudus. 1 Yohanes pasal 4 ayat 4. Anak-anakku, kamu berasal dari Allah, karena roh yang ada di dalam kamu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Itu jadi pentingnya setiap saat minta ampun. Mau berdoa minta ampun dulu dengan kuasa darah Yesus Kristus. Hati nurani kita dibersihkan oleh kuasa darah Yesus Kristus. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia.
imannya yang teguh, jangan goyah. Kalau udah yakin Tuhan ada dalam hidupku, Tuhan menyertai hidupku, Tuhan yang membuat aku berhasil, Tuhan yang membuat aku sukses, maka terjadilah dalam Markus pasal 11 ayat 23. Kalau kamu berkata gunung ini beranjak ke laut, tetapi asal jangan bimbang, tapi percaya bahwa apa yang kamu perkatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi bagimu. Amin. Jadi berkata-katalah dengan iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus tubuhku sehat, maka terjadilah sesuai yang saudara perkatakan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak-anakku sehat, diberkati Tuhan, sukses. Terjadilah sesuai dengan imanmu. Karena Ibrani pasal 11 ayat 1, iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Nanti yang kami imani akan terlihat. Amin. Saudara, saya bersaksi berulang kali, tahun 2017 saya mengambil waktu puasa 40 hari. Setiap malam masuk dalam doa, saya memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Itu 1000 kali kata yang saya hitung pakai tasbih itu selama 40 hari. Tahun 2018 juga demikian. Tahun 2019 juga puasa 40 hari, memperkatakan kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, ditambah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu kalau diterapkan membuat jiwa ini tenang, membuat jiwa ini yakin Allah besertaku. Maka terjadilah rangkaian kata-kata dalam pujian kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang Maha Kuasa. 3 tahun berturut-turut mengambil waktu puasa yang sama. Ternyata tahun 2020 masuk masa yang sulit sukar. Manusia takut dengan kematian karena ada corona. Jadi kalau kita dibawa dalam pergumulan-pergumulan, ikutilah di dalam alam Roh Kudus itu, karena ada maknanya. Nah saudara, ini lagu, jadi ampunilah segala dosaku. Nah, kalau yang bait kedua, ku kagum akan engkau, ini yang menulis atau yang ngerangke ini Eliana, anak saya. Ini sering dinyanyikan setelah saya ada lagu kuasa dari Kristus. Ini masuk bait pertama, ampunilah segala dosaku. Itu rapnya. Jadi kalau lagu yang kedua, engkaulah Tuhan yang selalu menolongku. Kalau ini saudara nyanyikan hayati imani, akan terjadi apa yang dari iman. Karena saat itu pujian ini datang, saya sedang ada pergumulan, saudara. Saya sedang ada pergumulan. Ini lagu saya terima sekitar 10 menit. Rangkaian ini sudah jadi. Akhirnya
dinyanyikan, direkam sama anak saya namanya Sabta, itu direkam. Ini nanti kita akan nyanyikan, kita renungkan firman Tuhan ini. Kita akan nyanyikan pujian kuasa darah Yesus Kristus. Nah saudara, kesaksian satu lagi. Dulu saya ini penakut, kalau jalan malam sendiri tidak berani. Tetapi setelah saya percaya kuasa darah Yesus Kristus, rasa merinding, rasa takut, saya perkatakan kuasa darah Yesus Kristus, setan, iblis, pergi setan. Sesuai dengan iman saya, maka setan itu pergi. Jadi siapapun saudara, hadapi hidup ini bersama Kristus. Perkatakan kuasa darah Yesus Kristus. Tuhan bukakan jalan, Tuhan akan membuka jalan. Jadi dengan kuasa darah Yesus Kristus dan kuasa kebangkitannya, Tuhan membuka tingkat-tingkat berkat dari langit, tingkat-tingkat berkat yang ada di bumi. Tuhan bukakan. Amin. Sebab itu hidup benar sesuai dengan firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian ini, kuasa darah Yesus Kristus, dan nanti akan ada pujian penyembahan, yaitu doa syafaat. Terima kasih. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa. Kuasa darah Yesus Kristus, darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa. Ampunilah dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, yang ku bebas memujimu, ya Tuhan. Tubuh jiwa dan rohku menyembah. Ampunilah segala dosaku, lepaskanlah diriku dari segala yang jahat, yang ku bebas memujimu, ya Tuhan. Tubuh jiwa dan roh menyembah. Kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, kuasa darah Yesus Kristus, Tuhan yang maha kuasa. Baik kedua, aku akan kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu tiada duanya, kasih-Mu yang selamatkanku, kasih-Mu yang selamatkanku, ku mau selalu dekat padamu. Ampunilah segala dosaku, lepaskan
Diampuni oleh Tuhan.
Dokter Dani masuk bulan doa. Bapa kami yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur, kami menaikkan puji-pujian dan sembah kami kepadamu ya Tuhan. Ya Tuhan, kami haturkan doa kami kepadamu ya Tuhan. Engkau yang telah merelakan dirimu mati di kayu salib Tuhan. Tidak ada satupun manusia yang sanggup berada di posisimu ya Tuhan, boleh mati untuk menebus dosa seseorang.
dosa banyak umat manusia Tuhan, dosa manusia yang dahulu kala terciptakan sampai kami yang ada di tempat ini sekarang ini ya Tuhan. Hanya Tuhan Yesus yang mampu mengampuni segala dan dosa kami. Untuk itu ya Tuhan, kami haturkan doa kami ini kepadamu. Biarlah iman kami teguh berpegang kepada kasih setiamu itu ya Tuhan. Jangan kami ragu bahwa Engkau telah mengampuni kami. Jangan Engkau dapati hati kami ragu bahwa darah-Mu telah tercurah untuk kami. Seakan-akan kami masih lebih baik untuk menebus salah dan dosa kami. Padahal kami tidak punya daya, kekuatan untuk menghapus segala dosa selain Engkau sendiri ya Tuhan yang datang dari kami. Tuhan, kiranya Kau berikan pada kami jalan-jalan-Mu, baik kami yang di tempat ini, baik setiap orang yang merindukan akan kehadiran Tuhan dalam kehidupan mereka Tuhan. Biarlah kami hanya berpegang padamu mendapatkan Engkau. Biarlah kami teguh jalan di dalam curahan darah-Mu bagi kami ya Tuhan. Biarlah hidup kami suci, bersih dan kudus, bukan karena kemampuan kami, tetapi karena kasih dan setia-Mu, oleh karena cucuran darah-Mu yang Kau berikan di dalam setiap hati kami Tuhan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kami semua di tempat ini dan semua orang yang merindukan Engkau Tuhan, yang ada di Indonesia ini, yang ada di seluruh dunia Tuhan, untuk semakin mengenal akan Engkau, kecil maupun besar. Setiap kami Engkau ajari secara pribadi untuk mengenal akan Engkau lebih lagi. Sebab kami yang sekarang ini tahu, mengerti bahwa kedatangan-Mu sudah tidak lama lagi ya Tuhan. Biarlah kami terus Engkau kuatkan, Engkau teguhkan iman kami, agar semakin hari semakin dipenuhi oleh kuasa Roh-Mu yang kudus. Bangkit dari setiap kami buah-buah roh, bangkit dari setiap kami kekuatan untuk menderita dalam salib Kristus, bukan hidup dalam penderitaan seperti kata orang, tetapi dalam setiap perjalanan kami orang bisa melihat sukacita surga. Walaupun hidup kami seperti apa, Engkau bisa memberikan kepada kami damai sejahtera. Engkau bisa berikan kepada kami sukacita dan memancar dari kami pada orang-orang seperti kami Tuhan. Tuhan, juga kami berdoa buat setiap orang yang dalam keadaan sakit. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit tidak Engkau izinkan ada di dunia ini. Engkau mengizinkan kesehatan, Engkau mengizinkan kesembuhan dari setiap kami. Untuk itu ya Tuhan, kami berdoa bagi setiap kami yang dalam keadaan lemah fisik, baik dalam keadaan sakit. Terangi setiap hati kami, sebab setiap kami pun pasti memiliki sesuatu yang kami simpan di hadapan Engkau ya Tuhan. Sesuatu yang tidak pernah kami akui, melemahkan pikiran kami terhadap Engkau, sehingga memasukkan sakit penyakit itu ke dalam diri kami sendiri. Kami percaya Tuhan, darah Yesus Kristus, cucuran darah-Mu, Kau bukakan itu semua di hati kami. Kami mau melepaskan apa yang terikat di dalam setiap kami, dan kami percaya oleh darah-Mu Kau melepaskan kami dari segala macam sakit penyakit ini. Tuhan, juga kami berdoa buat setiap kami tempat ini, setiap orang yang merindukan Engkau yang ada di bangsa Indonesia dan seluruh dunia, untuk mau terikat dengan Roh-Mu yang kudus, bukan oleh kedagingan atau apapun bentuknya. Tuhan, kami juga berdoa buat setiap orang yang sudah Engkau panggil ya Tuhan,
masuk di dalam pelayanan-Mu ya Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan, kami percaya itu bukan suatu hal yang menjadi masalah. Sebab kami yakin dan percaya menghidupi panggilan-Mu, Engkau membukakan setiap jalan-jalan bagi kami. Biarlah kami percaya atas jalan-Mu bagi kami. Biarlah kami percaya setiap langkah yang Engkau izinkan untuk kami lewati dalam setiap panggilan-Mu ya Tuhan. Baik para imam, jemaat, sampai hamba-Mu yang Kau pakai untuk mengembalakan ya Tuhan umat-umat-Mu. Setiap jalan yang kami tempuh, langkah-langkah kami percaya dari iman kepada iman, dari kemenangan kepada kemenangan, Engkau akan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk segala doa yang kami naikkan kepada-Mu ya Tuhan. Engkaulah Allah yang mengetahui setiap isi hati manusia. Biarlah kehendak-Mu yang jadi atas setiap kami, bukan kehendak kami. Biarlah kami mati dalam kehendak kami, tapi hidup oleh kehendak-Mu Tuhan. Kau yang berbuah di dalam kami, berkarya senantiasa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Engkaulah Tuhan yang selalu menolong. Terima kasih Bapa di dalam kerajaan surga. Terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih Engkau Maha mendengar, Engkau Maha melihat, Engkau Maha mengecap, Engkau Maha mencium, Engkau Maha merasakan. Engkau menjawab setiap doa-doa kami, ujian kami, biarlah menjadi tupa yang harum di hadapan. Nama-Mu diaturkan permuliaan selalu. Setiap pribadi anak-Mu yang mengikuti rangkaian ibadah doa dan sembah, berdoa untuk segala suku kaum bangsa dan bahasa di muka bumi ini, berkatilah mereka, lamat mereka, sembuhkan mereka, buat berhasil mereka. Anak-anak sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mereka sukses. Terima kasih Bapak. Anak-anak-Mu dalam usaha pekerjaan Tuhan membuat berhasil. Semakin diperluas segala usaha mereka, semakin diperbesar keyakinan iman mereka dan usaha mereka. Nama Tuhan diagungkan, dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus,
Bapak Ibu, sudah kasihlah Tuhan sekarang terimalah berkat anugerah, damai dan sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Immanuel, Allah menyertai kita sekarang sampai Tuhan datang yang kedua kali.